Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, your family, your children, their children, their children. May His presence be before you and behind you and beside you, all around you, within you. He's with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Oh, yeah. Amen. 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 Say amen. 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 Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan Tuhan, sumber kekuatan. amin. Haleluya. Sumber kekuatan, Ya Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Wow, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Luar biasa. Kamu ngerasain hadirat Tuhan, dear? yes. Ya, sungguh indah ya Tuhan dalam hidup kita. So, welcome to episode Into the Deep yang baru. Hari ini kami cuma berdua. Kita akan ngomong mengenai the real intimacy. Sebelum kita ngomong dia, how are you? Doing good? Good. You look cool today. Oh, good. Thank you You so look much. more beautiful, Wow. skinnier, lebih kurus. Ya. Amin. Aku harap aku juga bisa cepat lebih kurus. Ya, gimana keadaan kamu dalam masa-masa yang tidak baik-baik saja ini? Yang pasti harus terus berharap sama Tuhan. Karena sumber kan Tuhan ya. Mau keadaan gimana pun tetap jangan lupa Tuhan. Tapi juga mau dalam keadaan sukacita, jangan lupa juga sama Tuhan. Karena kadang-kadang orang kalau nyaman, orang lupa sama Tuhan. Nah jadi waktu keadaan gak baik-baik, akhirnya kembali nih buru-buru sama Tuhan. Nah itulah kita belajar di sini tadi dikatakan tentang real intimacy itu tidak memandang situasi. Intimacy harus terus dibangun. Terus Menerus. Ya. Dan intimacy bukan hanya waktu mau ada maunya ya. Tapi harus terus dibangun sampai benar-benar merasakan kehangatan, kemanisan dalam segala hal lah. Kalau kita kan hampir 30 tahun nih ya, bersama-sama dalam suka dan duka. Kita terus menerus gak intim? Harus dong. Ya tentunya ada masanya kita harus diusahakan. Ya. Ada masanya kita ngalamin angin, ngalamin musim terik. Ya. Tapi itu indahnya bahwa keintiman itu adalah sesuatu yang memang harus diusahakan, diupayakan, dan diprioritaskan. Ya. Ya, aku cuman dapat satu ayat di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menguji keintiman sebenarnya ayat ini. Karena banyak orang pikir kalau aku intim dengan seorang, maka yang langsung kita lihat adalah apa saja yang aku mau didapatkan, ya kan? Nah, kamu tadi bilang, kalau ada maunya seringkali jadi lebih intim, ada maunya lebih baik. Karena kita tahu waktu kita intim, kita akan apa yang kita minta, kita harus terima. Tapi sebetulnya ayat ini berkata, itulah hasil sebetulnya. Apa yang kamu minta, kehendaki, kamu terima itu hasil. Tapi ada syaratnya. Jikalau
kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Nah, saya percaya waktu kita bicara mengenai tinggal ini, Tuhan Yesus sedang memberikan analogi mengenai pokok anggur dan kita carang-carangnya. Dikatakan selama carang ini melekat, tinggal di sini adalah Yesus pakai kata meno, artinya bukan hanya ngekos atau hanya mampir, tapi nempel terus-menerus. Abide, tidak terpisahkan. Kita hari ini akan ngomong dari intimacy, love God, love people, gimana kita berdua juga berusaha untuk terus masing-masing keintiman dengan Tuhan yang paling penting. Tapi Tuhan bilang jangan lupa juga, bahkan dengan hukum yang sama, bahwa kita juga harus love people, mencintai satu dengan yang lain. Paulus juga selalu bilang bahwa misteri yang besar, sebab hubungan suami dan istri atau hubungan horizontal ini melambangkan hubungan yang vertikal antara Kristus dengan jemaat. Ya, jadi kita kan sering ngerasain kalau kita aja ada konslet sering kali gitu ya. Ya, walaupun ya aku kalau lagi ngeselin gimana? Ngeselin banget ya. Tergantung. Ini episode 30 tahun kalau nggak ada yang kameramen ini kita anggap nggak ada. Aku kalau lagi ngambek ngeselin nggak? Ngeselin lah. Ngeselin deh, gitu. Namanya manusia. Namanya manusia. Ya. Tapi aku percaya bahwa waktu kita bisa mengusahakan itu, di mana keintiman itu harus diusahakan. Ya, keintiman itu harus dipelajari sungguh. Ya, makanya Tuhan bilang kamu harus tinggal di dalam aku. Tapi bukan sampai situ, tapi juga dalam firmanku juga harus tinggal dalam kita. Keintiman dan perkataan atau firman itu nggak boleh dipisahkan. Karena keintiman sama firman menjadi hanya sekedar sensasi. Makanya banyak orang begitu udah dapat apa yang dia mau, dia nggak bisa intim lagi. Tapi kalau kita percaya kata-kata dan perkataan Tuhan itu yang menetap tinggal di dalam kita. Karena keintiman bukan karena rasa, tapi keintiman karena janji Tuhan. Tapi yang luar biasa di sini, waktu Tuhan Yesus bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini seringkali kita pikir, wah ini kan kesempatan nih. Kita udah intim, kita udah baca firman, kita minta apa saja kita kehendaki. Padahal kata kehendaki yang Tuhan Yesus tulis di sini adalah telo, artinya kehendak kita yang sudah berbeda. Atau transform desires. Mungkin karena ya itu tadi kan firman Tuhan itu yang membuat akhirnya kehendak kita harus selaras dengan kehendak Tuhan pastinya. Ya, jadi karena kita intim, kita cinta sama Tuhan, tapi akhirnya kita tahu firman-Nya. Ya, artinya cintanya nggak cuma sekedar ngomong, tapi firman-Nya itu yang menjamin cinta kita. Dulu kita tuh banyak mau minta sesuatu yang hanya menyenangkan kita. Karena daging kita yang Tapi begitu kita intim dengan Tuhan, akhirnya yang berubah sebetulnya bukan kita nggak perlu lagi. Bukan berarti, gue nggak perlu dulu mintanya mobil ini, mintanya rumah segede ini. Tapi sekarang kalau orang yang udah intim, orang yang kenal firman, akhirnya apa? Kita tahu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita apa. Jadi mungkin doa kita akhirnya nggak lagi minta. Kita berubah, Tuhan yang penting Tuhan nempel sama saya nempel sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kok, Tuhan pasti jawab. Iya, jadi ingat ini doa Bapa kami kan kayak Tuhan Yesus, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, itu kan permintaan. Tapi kan ditutup dengan kehendak-Mu yang jadi. Ya itu ya, mungkin seperti jadi, itu. Jadi desire kita bukannya kita tiba-tiba nggak butuh apa-apa, tapi orang yang intim, kita kan nggak peduli, kita nggak care sama buahnya, kita udah punya sumbernya yang nggak pernah habis. Jadi kehendak kita akhirnya bilang, Tuhan, aku mencari dulu kamu dan kebenarannya, maka semuanya tambahkan kita. Nah, ngomong mengenai keintiman, Lia, analoginya kan kita ngomong cara intim sama Tuhan. Kita ngomong mengenai, oke lah, kayak kita ini, kita pinjam istilahnya Pastor Juan Mogi, intim itu kayak orang lagi masak, ya perlu resep, ya perlu ingredients.
Kita mau bahas hari ini sama-sama tadi kita kan renungin firman Tuhan berdua. Apa sih yang menurut kamu bumbu yang paling penting waktu yang dimasak sehingga mengenai keintiman dengan Tuhan? Yang paling utama itu kalau masak itu harus ada garam pastinya garam, kan. Ya. Walaupun garam kadang kebanyakan nggak sehat ya. Iya, kalau kebanyakan nggak boleh. Tapi garam Tapi itu tetap walaupun dikit aja. Kasih dikit langsung berubah ya rasanya. Langsung berubah rasanya. Menggigit gitu ya. Iya, itu pasti harus ada tuh garam. Apalagi garam itu melambangkan apa menurut kamu? garam ya firman Tuhan ya. Firman tadi Tuhan. Kenapa? Sumbernya firman Tuhan itu karena kan ya tadi kan garam memberi rasa pada makanan. Terus karena kalau dalam kehidupan rohani tanpa firman rasanya gimana gitu kehidupan rohani gitu kita. Ya? Iya kurang. Gitu ya? Kayak bahkan kurang garam nih gitu ya. Iya hambar. Jadi firman terus, itu membawa hidup lebih ada rasa gitu ya. Rasa terus juga firman itu kan yang menuntun kita kan seperti thy word is a lamp unto my feet gitu kan. Itu pathnya kita gitu. Ya menurut saya sih garam seperti firman Tuhan ya. Gitu. Kalau aku masak suka aja pakai kasih bawang putih. Wah. Ya, bawang putih selain bisa mengalahkan kolesterol, tapi bawang putih itu Apa tuh? kan buat gimana ya? Suka kalau Tumis. tumisnya ada air mata kadang-kadang bawang itu bisa buat aku tuh bilang bawang putih seperti doa ya. Kalau hidup intim ya ada firman tapi nggak ada seruan doa gitu ya, nggak ada air mata yang menunjukkan ekspresi seperti ada yang kurang gitu ya. Firman, Ya, doa. firman Wow. dan doa. Doa itu seperti nafas. Ya. Iya. Doa itu juga bukan hanya permintaan, tetapi kata asli doa sebetulnya adalah gaya hidup yang terus-menerus kayak wifi itu terhubung dengan Tuhan. Berkomunikasi terus Ya, gitu jadi saya percaya bahwa doa yang sebenarnya bukan hanya doa yang udah dijadwalin atau doa makan, doa malam, tapi ada satu kehidupan yang selalu terhubung dengan Tuhan. Lalu apalagi bumbu yang mungkin kalau kita masak gitu? Oh ini nih orang Indonesia tuh suka pedas. Pedas. Nah, jadi kasih cabai. Nah gitu kalau ya. menurut kamu pedas tuh ngelamain apa? Ini analogi doang, bukan teologi ya, analogi. Supaya kita gampang ingat kalau masak, tadi ada garam, firman, ada bawang putih. Hidup itu juga harus ada doanya supaya makin intim. Kan kalau pedas itu kan rasanya pengen semangat gitu, ada yang membara gitu ya. Iya. Istilahnya. Fire gitu. Fire. Jadi harus kalau tentang keintiman harus ada kerinduan pastinya. Kerinduan. Itu semangat untuk rindu dalam hadirat Tuhan. Kerinduan tuh kayak cabe gitu ya istilahnya. Iya dong, biar walaupun pedas tapi kita tuh justru semangat untuk gue rindu nih gitu. Pengen ketemu misalnya. Aku haus, karena hausnya ya kepedesan juga gitu ya. Jiwaku haus kepadamu, padahal kepedesan. Tapi itu boleh, cabai itu dibutuhkan seringkali menunjukkan semangat ya kan, passion gitu, lapar, haus. Ya makin semangat makannya kalau ada cabai ya. Kita percaya itulah keintiman, harus ada firman, harus juga ada doa, tapi juga harus ada ekspresi yaitu tadi itu cabai itu rasa haus, rasa rindu kita kepada Tuhan ya. Makanya kan Mazmur 42 ayat 2 itu kan jiwaku haus kepadamu ya Tuhan. Ya kalau seperti rusa yang rindu sungaimu ya. Kalau lagi haus tuh mereka itu ada satu suaranya rusa tuh bilang ahava. Ya. Seperti bukan mereka produk itu seperti bukan. Seperti mereka juga waktu mereka sedang musim kawin ya gitu ya. Mereka juga selain haus tapi juga rindu gitu ya. Itu selalu ngomongnya ahava. Yang artinya cinta gitu. Jadi ya ahava. Itu ahava. Jadi saya percaya waktu rusa merindukan air haus seperti ahava. Nah itu saya percaya keintiman juga perlu ada bumbu pedas tadi itu. Ya. Apalagi lihat bumbunya kalau sebelum ini. Apalagi kalau masak itu kan
Ya itu ya, bawang putih, segala Cabe. minyak, cabe. Oh, suka dikasih ini supaya manis itu pasti ada gulanya sedikit. Ada gula, walaupun dikit pasti dikasih. Pasti gula. Kita ada kompor di sini, kita Harusnya masak. sini mesti Salah. dimasak nih. Tapi kita lain kali kita masak nih, supaya ada gula itu manis tentunya. Iya. Ya, itu melambangkan apa? Ya melambang keharmonisan, kemanisan, keintiman, Mengenai kasih lah ya. kasih. Oh, Iya dong. iya. Wow. Jadi semakin kayak ada Kan ada gula, ada semut tuh biasanya. Jadi ada apa? Selain pedas, selain ada rasa-rasa bawang putih, keintiman itu perlu banget ada manisnya ya, kayak dessert gitu ya, aftertaste, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kita nikmati. Ya, saya percaya 1 Korintus 13 bicara banyak mengenai kasih. Ya, kasih. That's why we need God is love. Artinya kita perlu Tuhan, kenal Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih apa adanya. Jadi saya percaya itu yang kita perlukan. Kalau aku suka kalau masak tuh ada jeruk nipis, terutama kalau soto tuh. Wah, kalau ada jeruk nipis, memang kadang-kadang kalau kena sariawan nggak enak. Tapi itu kalau tapi pas sembuh lu. sembuh ya gitu ya. Iya. Nah kalau aku bilang jeruk nipis tuh kayak perlu ada, jeruk nipis tuh kan sepertinya murnikan ya, kadang-kadang dipakai juga untuk antiseptik ya kan, itu ya bagus untuk menyembuhkan luka-luka. Sebetulnya vitamin C-nya kuat juga jeruk nipis ini, seperti pertobatan ya, membersihkan ya, membuat memang kecut, nggak enak kadang-kadang bertobat tuh, aduh rasa nggak enak, tapi waktu kita mau intim Tuhan tuh kan tahu kita mungkin nggak sempurna ya. Kita harus bertobat gitu loh seringkali. Karena banyak orang intim tapi nggak berubah dengan Tuhan. Hidupnya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, kita percaya dengan resep-resep itu udah siap semua. Yang terakhir yang kita perlu apa kalau masak tuh? Ya api kompor lah, dinyalain coba dong kalau semua ada tapi nggak ada api. Iya. Nggak bisa menyatukan. Tetap. That's why we need fire. We need Holy Spirit, fire. Karena Roh Kudus lah yang meramu, membuat semua tadi itu ingredient jadi satu, yaitu masakan yang enak dan harum di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi lapar. Jadi lapar ya. Saya bisa bayangkan ada bawang putih, ada gula, ada cabai. Ya kan, apalagi tadi ada jeruk nipis. Ya, saya percaya keintiman menjadi masakan yang enak buat Tuhan, apalagi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita hanya menyembah Tuhan. Ini kita ngomong bukan berarti teologianya harus gimana. Ini cara kita ingat ya, bahwa kita percaya semuanya pada mulanya adalah firman. Jadi keintiman harus diuji dengan firman. Karena banyak orang akhirnya intimnya bablas, nggak ada di firman, jadi sesat gitu loh. Dan juga kadang-kadang intimnya itu cuman kepura-puraan. Intimnya cuman hanya ada maunya gitu. Tapi begitu firman yang melandaskan, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan membela firman-Nya. Aku ingat waktu kita dulu sering nyanyi di Praise and Worship, ada satu lagu yang mengenai kemanisan, keintiman, dan juga karena kita juga menjelang merayakan 30 tahun, kamu ingat lagu First Love, My First Love. Jesus, you're my first love. Ya lagu lama sekali, tapi itu lagu sangat membekas karena dari pengakuan kita, my first love itu yang pertama itu harus Jesus. Gitu. Daripada you. Am I your tetap first love? aja first. Kalau the real one di dunia, you are my first love and the last. Puji Tuhan. Saya memang tidak bertemu kamu waktu itu, tapi cita-cita yang lalu itu nggak ada artinya. Jangan ini. Cinta-cinta yang lalu itu cinta yang dalam kegelapan. Tapi setelah saya kenal Tuhan, gadis yang pertama saya cintai, saya doakan, ya
Ibu Siska Amelia ini ya, nggak berubah setelah saya kenal Tuhan, setelah bertobat. Dan 7 tahun kita pacaran Dating, ya? ya. Lalu 30 tahun. 37 tahun kita kenal. 37 tahun melebihi umur saya. Ya pemain-pemain musik kita aja belum 37 tahun. Ya. Karena pemain kita ada yang baru jadian gitu. Oh gitu. Iya. Mungkin tadi mainnya agak beda gitu. Saya bisa penuh ngerasa. dengan kemanisan. Ya? Kemanisan. Oh, Udah daripada dia, gulanya kebanyakan daripada itu. dia nanti tersipu-sipu dan saudara menebak siapakah yang di belakang kita. Yuk kita nyanyi My First Love. Oke. Dia duluan ya. Oh Jesus, my first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys to my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. I want to say, Jesus, you're my first love. my first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. Who hold the keys to my life. Jesus, Yes, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how. I love you, Lord. Oh, what a good song.
kita nggak punya banyak waktu, tapi saya percaya kehidupan suami istri juga sama ya. Juga harus punya cara masaknya, juga harus bumbunya pas begitu. Ya, makanya kalau Tuhan punya firman, maka garamnya orang-orang perkawinan adalah perkataan juga. Ya. Bahwa orang sering bilang, lu tahu hati gue gak, perkataan tuh penting. Ya. Komunikasi. Ya. Berani menyampaikan. Aku emang orangnya pelit banget berkata-kata, Lia. Tapi hatiku terbukti dengan semua yang aku berikan kepadamu. Enggak, tapi aku belajar. Belajar lebih mau muji kamu, belajar untuk lebih bisa ngomong. Ya. Karena kan sebagai seorang gembala ngomong itu hampir tiap kali. Jadi kadang-kadang kalau di rumah kayak kehabisan kata-kata. Tapi aku belajar kadang-kadang untuk bisa, harus. Karena bumbu, itu orang bilang kalau garam itu firman, tapi buat suami istri garam itu berani komunikasi. Iya, dulu saya kan juga gitu ya. Saya itu orang yang nggak berani gitu, selalu nyimpen dalam hati. Ya, kamu kekesalan segala macem. Saya tahu kamu suka nangis tiap malam. Gitu, kalau Iya, nangis gue yang ngerasa menyesal. Akhirnya kan belajar dari mulai dulu nulis surat, ya kan? Karena nggak berani menyampaikan langsung, jadi nulis pakai surat gitu. Kalau sekarang mah enak ada WA langsung, gitu kan? Tapi terus akhirnya berani belajar untuk menyampaikan, komunikasi, menyampaikan apa yang ke dalam hati, apa yang nggak sesuai. Karena saya percaya dengan komunikasi ini, ya tadi kan garam itu membuat rasa gitu. Dengan komunikasi akhirnya kembali, oh ternyata kurang ini, oh ternyata aku kelebihan ini gitu kan. Jadi harus berani berkomunikasi. Ya, karena garam juga ada takarannya, garam juga harus tahu berapa banyaknya. Karena perkataan juga harus begitu juga. Ada perkataan yang nggak tepat waktu jadi naik darah tinggi nanti karena keasidan. Terus kalau bawang putih itu seperti kepercayaan. Percaya itu kadang-kadang, karena gini, bawang itu kan nggak tahu kelihatan, tapi baunya terdengar, tercium ya, sampai strong. Ya, jadi saya percaya kepercayaan itu perlu dirasakan, nggak bisa hanya diperlihatkan, tapi harus dirasakan. Kepercayaan. Pentingnya rasa percaya suami istri untuk intim penting banget nggak menurut kamu? Iya dong, harus. Namanya dua jadi satu harus sudah saling percaya. Itu harus pegang trust, dan tapi juga jangan disia-siakan kepercayaan itu gitu. Sebagai suami istri trust satu dengan yang lain, tapi juga jangan memanfaatkan trust itu untuk melakukan hal yang tidak sesuai, terutama tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Dan juga saya percaya dengan faktor kepercayaan itu kan ada suatu unity. Ya kan, begitu unity berkat Tuhan kan dibilang di Mazmur 133 itu akan turun. Dan trust bisa dirusak, bisa pecah. Sebab itu jaga baik-baik sih rasa percaya dan bisa dipercayai. Ya, karena tanpa bisa percaya gimana bisa intim gitu ya. Gimana bisa nempel kalau aku udah gak percaya. Kita kadang ngalamin ya, rasa percaya itu sempat retak dan gak gampang ya. Tapi itu justru membuat seringkali kita menghargai dan menjaga rasa kepercayaan itu untuk lebih membuat hidup lebih enteng lah. Iya, betul. Ya, bisa taruh handphone di mana aja, mau dibaca, mau nggak perlu kasih password ya kan, karena udah saling mempercayai. Password tuh juga udah tahu passwordnya password apa. Udah tahu, sama semua gitu. Ya gitu ya. Oke. Gula berkata mengenai apa tadi? Kalau suami Kan istri. tadi manis ya. Manis, Pasti kan rasanya. kasih sayang dong. Sayang juga mengenai kasih kepada Tuhan juga, tapi ini perlu ada ini ya, kemanisan, keharmonisan. Makanya kita berdua juga
selalu usahakan ada waktu dating walaupun di tengah-tengah kesibukan pelayanan untuk hanya ngobrol ya dan menjaga supaya tetap manis, tetap harmonis. Ya, Gitu. amin. Nah, kalau cabai apa cabai? Tadi kan semangat membara, ya Iya. gairah dong. Gairah. Kayaknya suka nih ngomong gairah. Kalau main keyboard suka banget dia ngomong gairah. Gairah menyala-nyala untuk selalu dekat dengan engkau. Ya, saya pernah satu kali mau naik motoran, udah mau jalan, tapi lihat tiba-tiba saya mau minta izin dia mau bangunin nggak tega, lihat dia tidur begitu luar biasa, cantik gitu ya. Makanya tiba-tiba saya nggak jadi motoran, taruh helmnya, ikut tidur balik gitu balik ya. Jangan macam-macam pikirannya, please. Orang itu ketahuan namanya. Enggak, karena saya juga ngantuk waktu tiba-tiba hujan. Nah hujan, batal motor, tidur lagi. Tapi itu penting, kita harus menjaga suhu cabai tadi itu ya. Iya. Karena itu penting, merasa, walaupun kadang-kadang cabainya juga bisa kadang-kadang marah gitu ya. Panas gitu, tapi kadang-kadang itu penting loh. Abis berantem tuh biasanya bayan tuh paling lebih mesra gitu loh. Ya. Tapi bukan itu aja, mungkin gairah itu juga gairah untuk mengenal lebih lagi satu dengan yang lain kan. Betul. Pasangan kita seperti apa. Jadi makin tahu, oh dia sukanya ini, dia tidak sukanya ini. Seperti juga kita waktu tadi dengan Tuhan kan semangat punya ini, kita harus tahu Tuhan suka apa, Tuhan gak suka apa. Jadi makin lebih mengenal satu dengan Tapi yang lain. kamu sekarang emang gak suka cabai kan? Iya, Saya bukan nggak suka cabai, sudah tidak bisa. Ya, saya juga tiba-tiba makan cabai jadi asam lambung naik. Tapi bukan berarti kita nggak on fire gitu ya. Kita on fire senantiasa. Jeruk nipis. Tadi kan jeruk nipis pertobatan. Kalau suami istri jeruk nipis itu pengampunan. Pengampunan. Ya emang kadang ngampuni itu kayak kecut ya, kayak aduh sakit. Tapi penting banget sih untuk menjaga keintiman. Ya, ada yang bertobat, tapi juga harus ada yang mengampuni. Betul. Ya, kalau Betul. saya percaya, makanya Tuhan bilang 7 kali 70 kali itu ngampuni. Itu buat satu dosa yang sama, buat cuma 12 jam. 12 jam, 6 pagi sampai 6 malam. Selama matahari, begitu udah terbenam, harus ngampunin lagi. Jadi harus berani mengampuni. Ya. Thank you di masa lalu, di tengah semua yang aku sempat distrust, kamu sempat tambahin bumbu mengampuni. Itu membuat kita bisa lebih intim ya, satu dengan yang lain. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup, sebelum tentunya ada api tadi, tapi ada kita yang tadi nggak ada itu apa? Rempah-rempah. Ya. Masak itu tanpa, emang rempah-rempah itu bukan inti, tapi rempah-rempah itu luar biasa. Kelihatannya sepele, Sedikit, walaupun sedikit tapi gitu ya. itu berarti kayak ada sesuatu yang buat beda gitu. Buat kamu rempah itu apa? Rempah-rempah itu pasti menambah sesuatu masakan apa itu menjadi lebih enak rasanya gitu. Walaupun sedikit perbedaannya pasti besar. Pasti juga rempah itu mungkin ada waktu ya, maksudnya kita harus siapin untuk kebersamaan itu. Quality time. Quality time. Yes. Gitulah. Penting banget ya. Walaupun sedikit karena waktu. kita tuh bisa sama-sama tapi bisa perhatiannya bisa beda gitu. Nggak pernah kepisah, selalu sama-sama. Tapi ada orang yang sama-sama terus belum tentu punya quality time. Betul. Ada kayak kita sama-sama, yang satu main handphone terus, yang satu mungkin apa gitu kan. Saya kan dengerin YouTube khotbah, kamu kan lihat shopping. Oh enggak ya? Enggak lah. Iya, tapi penting banget sih. Dan tentunya yang terakhir api ya. Tadi Iya. api itu kan diperlukan Roh Kudus, tapi saya percaya api itu menyatukan semua tadi. Keintiman suami istri atau sesama itu perlu komitmen. Api itu membuat yang mengikat semua ingredient tadi jadi satu. It's a commitment, ikatan bahwa
keintiman perlu komitmen, perlu konsisten. Ya, api itu kadang-kadang ada daging atau kita lagi masak rendang itu kan perlu api kecil tapi terus sampai mungkin 12 empuk, jam. gitu. Terus api itu melambangkan komitmen. Ya. Kadang-kadang api itu terus menyala. Tuhan bilang api terus jaga supaya apa? Ada komitmen. Maka Tuhan bilang setiap pagi para imam menjaga mesbah tetap panas, jangan dibiarkan padam. Ya. Api itu. Dan saya percaya kalau udah semua bersatu, semua tadi kan ya udah dibahas gitu ya, akhirnya berdampak sama orang lain. Ya. Gitu, mereka akan merasakan itu. Yes. Gitu, apalagi kalau kita bagi kan, gitu ya. Tapi mereka akan lihat gitu, wah di situ ada keharmonisan, di situ ada keintiman, ada saling bisa berkomunikasi dengan baik. Akhirnya mereka lihat, jadi akhirnya bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Yes, thank you dear. We are overtime. Dari pertama kali kita berdoa overtime, tapi it's good to have conversation with you. Unscripted, kita tadi mungkin kita nggak tahu ngomongin apa, tiba-tiba yuk kita ngomongin masak aja dari sebelum kita syuting. Kita bilang kamu dapatnya apa bumbu ini dari mungkin tapi itulah coba cari cara untuk mengingat yang penting keintiman tadi bahwa kita perlu semua balance ya, jangan cuma hanya suka gula doang, suka cuma lemon doang, tapi semua harus rata sehingga kita menjadi intim dengan Tuhan. So I hope you are blessed with our conversation dan ketemu dengan episode berikutnya. I hope ada masukan buat Into the Deep di bawah ini, bisa tulis kurang bumbunya apa gitu ya. Pastor cobakan untuk kita di Into the Deep ini hanya ada worship, ada keterbukaan, ada juga kita ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan. So let's see how Holy Spirit works. Kita mau dengar kesaksian-kesaksian bapak-bapak ibu semua. Jadi kalau ada Instagramnya sudah bisa di sini, ada TikTok account di bawah ini. Please subscribe, follow us. Dan sudah bisa tulis di situ di DM ataupun di kesaksian mengenai apa yang sudah dapatkan di Into the Deep, sehingga who knows one time kita bisa undang bapak ibu untuk juga nyembah sama-sama dan ngobrol di sini sama-sama. Kita selesai hari ini, kita mau doain, Lia, doakan yuk ke setiap pemirsa, mungkin yang sedang mengalami masalah intim, baik ke Tuhan ataupun ke sesama, ke orang tua atau ke istri, suami, teman. Kalau Lia bisa doain, go ahead. Yuk mari kita berdoa bersama-sama, kita minta Tuhan hadir, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Kau mengajar setiap kami untuk kami terus Tuhan menjaga keintiman baik kepada Engkau, baik kepada sesama. Tuhan terima kasih Tuhan. Biar ajar kami terus mengingat bahwa Engkau adalah sumber segalanya ya Tuhan. Engkau sumber dari kehidupan kami masing-masing. Tuhan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, intimasi Tuhan bukan hanya pencitraan, bukan hanya kepura-puraan, tapi justru saling mengisi satu dengan yang lain, menjadi sepadan ya Tuhan, menjadi sepadan, menjadi orang-orang yang saling mengasihi dan saling mengampuni ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang sempurna dan hanya Engkaulah yang bisa Tuhan menyempurnakan. Ajar setiap umat-Mu ya Tuhan untuk berani berkomunikasi ya Tuhan, untuk berani terbuka satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau lihat Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi ya Bapa, pemulihan suami istri terjadi, pemulihan hubungan kepada Engkau terlebih dahulu terjadi ya Tuhan. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi Tuhan. Dan juga ada kerinduan, gairah untuk terus semangat menjaga Tuhan, menjaga api Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan supaya Bapa setiap yang mendengar, setiap yang menyaksikan, mereka boleh terbangun kembali Tuhan untuk cinta akan Tuhan, untuk cinta akan sesama, untuk intim satu dengan yang lain. Karena kami percaya dalam intimasi, dalam unity, berkat Tuhan yang tercurah. Amen. Dan saat ini kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat bukan hanya buat engkau, tapi anak-anakmu dan anak dari anak-anakmu. The blessings when you're coming, when you're going, masuk dan keluar, di pagi hari, di siang hari, di malam hari.
selalu menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amen. God bless you all. Amin. God bless you.